Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jemaah dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan menyampaikan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-40. Jadi kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya berbunyi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak saya. Kemudian dia berkata, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia itu seperti orang yang seolah-olah kamu seorang gharib, perantau atau orang asing, atau orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu memasuki waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Dan apabila kalian memasuki waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Dan ambillah, manfaatkanlah dari kesehatanmu untuk waktu sakitmu, dan dari hidupmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para saudara dan saudari jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menyampaikan kepada kita, pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah memegang pundaknya. Artinya ini sebagai bagian dari cara Rasulullah untuk pendekatan, menyampaikan sesuatu kepada orang yang dia mau berikan nasihat. Jadi Rasulullah memegang pundak, ya, berarti ada hal pendekatan gitu. Jadi itu banyak cara yang dilakukan Rasulullah. Kadang Rasulullah menanya, mau enggak saya kasih tahu kamu satu amalan yang akan menyelamatkan kamu, umpamanya, mau enggak kamu saya ajarkan cara-cara begini gitu. Itu kan cara Rasulullah. Di antara Rasulullah kadang memegang pundak, kadang Rasulullah langsung memegang tangan, mengajak sahabat langsung gitu. Itu cara Rasulullah SAW untuk memberikan satu nasihat, ya, supaya nasihat itu bisa berkesan dan diterima oleh orang yang mendengarnya. Yang kedua, kita masuk kepada inti dari nasihatnya, yaitu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian hidup di dunia seperti seolah-olah kalian itu seorang gharib, orang yang merantau atau orang asing. Jadi bapak dan ibu, saudara dan saudari, kalau kita sedang merantau itu, pertama, apakah orang yang sedang merantau itu akan selama-lamanya dirantau? Nah, contoh ini,
Kalau ada yang merantau kalau keluar daerah dari Pekanbaru mau ke Jakarta umpamanya, ke Bandung, ke Jogja, itu yang dalam negeri ya, atau ke Sulawesi sana gitu. Ya, kalau yang keluar negeri ya ada yang merantau ke Malaysia. Kalau yang dari Pekanbaru, dari Riau itu banyak yang merantau ke Malaysia gitu, atau yang ke Brunei, ada yang ke Singapura. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah orang yang merantau ini kan pasti tidak akan selama-lamanya di rantau. Karena dia merantau itu karena mencari uang, ya, karena mencari uang atau karena menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu selesai S1 ya dia pulang, atau kalau dia lanjutkan ke S2 tambah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kalau S3 tambah 3 tahun, 4 tahun lagi gitu. Kadang ada dia punya kesempatan untuk bisa bekerja di sana setahun dua, ya kerja di situ dulu, tapi terakhirnya juga biasanya pulang kampung. Nah, kalau di pulang kampung, dia berarti kan sedang dirantau. Yang dirantau biasanya tidak selamanya dirantau. Atau orang asing, ya kalau kita orang asing, ya apakah jadi TKA, tenaga kerja asing atau sebagainya, juga ada masa kontraknya. Masa kontraknya ya 2 tahun, 4 tahun, nanti disambung lagi, tapi ada masa berakhirnya. Jadi kalau kita merantau, biasanya kan yang kita pikirkan adalah nanti kita bisa menyiapkan bekal, menyiapkan apa yang mau kita bawa pulang. Biasanya disiapkan sebanyak-banyaknya. Karena kita yakin nanti mau pulang kampung, nanti bawa keuntungan, bawa uang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika di kampung sudah ada perencanaan mau bangun rumah. Ada yang kalau masih bujang di rantau mau berkeluarga nanti di kampungnya, mau beli kebun, mau nanti membantu keluarga, mau membawa orang tua umpamanya, pergi haji, pergi umroh. Itu kan sebuah cita-cita besar ketika orang merantau. Maka kita pun ya, ketika di dunia ini kita bukan alam kita yang untuk selama-lamanya. Kita ibarat orang yang merantau, kita akan pulang kampung. Nah, apa yang kita pikirkan ketika di dunia? Kita menyediakan bekal sebanyak-banyaknya untuk kita pulang kampung, gitu Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi kita siapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kita pulang kampung. Apalagi kalau perjalanan kita ini masih sebentar, dan perjalanan sebentar ini kita harus menyiapkan untuk pulang kampung, untuk tempat yang paling panjang dan lebih lama. Karena Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu dari yang dunia. Dan dunia ini sementara, yang kita tidak selama-lamanya berada di dunia ini. Maka pikirkanlah untuk bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk balik ke kampung kita, gitu ya. Yang kedua, au abiri sabilin, atau orang sedang melewati jalan atau sedang dalam perjalanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali walid dunya innama mithli wa mithlud dunya kamasali rakibin qala fi zilli sajaratin fi yawmin dha'ifin thumma raha wa tarakaha. Mali walid dunya, contoh kondisi saya dan dunia ini sebenarnya seperti seorang yang mengendarai kendaraan, kemudian dia bernaung di bawah pohon kayu yang rindang di hari yang sangat panas.
Kemudian dia berjalan dan meninggalkan pohon kayu itu. Jadi kehidupan kita di dunia ini ya ibarat kita dalam perjalanan, kemudian kita bernaung di bawah pohon kayu yang pohon kayunya rindang, yang mungkin juga di samping pohon kayu, kadang pohon kayunya juga berbuah, yang bisa kita makan buahnya, enak buahnya. Kemudian tidur, dia bisa istirahat, tidur di bawah pohon kayu itu sebuah kehidupan yang menyenangkan. Ketika kita, apalagi kalau sedang panas gitu, dapat berlindung, dalam capek bisa istirahat, enak. Tapi ingat bahwa kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan, jangan pahami bahwa waktu istirahat kita itu adalah waktu yang semuanya untuk itu, tidak. Karena nanti ketika sudah mulai masuk waktu selesai istirahat, dan mulai terasa lebih segar, kita akan tinggalkan pohon kayu itu, tempat lindungan itu, kita akan kembali berjalan menuju tujuan kita dalam perjalanan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai orang berpikir